Perjanjian Renville membuat Kartosuwiryo berang. Ia lalu mengklaim wilayah Jawa Barat sebagai daerah tak bertuan. Dan pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamirkan negara Islam Indonesia yang berkedudukan di wilayah Jawa Barat. Merdeka, salam sebangsa setanah air bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah pemberontakan Kartosuwiryo. Kecewa atas kesepakatan pemerintah Indonesia dengan Belanda dalam perjanjian Renville mendorong Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949 berkedudukan di wilayah Jawa Barat. Kartosuwiryo kecewa karena Indonesia bersedia menyerahkan wilayah Jawa Barat kepada Belanda. Tak ingin Belanda kembali menginjakkan kaki di bumi Priangan, Suwiryo mengklaim wilayah Jawa Barat sebagai wilayah independen, bukan milik Indonesia, bukan pula milik pemerintah Belanda. Kartosuwiryo lalu mengambil alih daerah yang ia anggap tak bertuan dan mendirikan menjadi Negara Islam Indonesia. Langkah Kartosuwiryo didukung oleh sejumlah tokoh Jawa Barat, diantaranya Karman, Taha Arsat, dan Sanusi Partawijaya. Kekecewaan yang dialami Kartosuwiryo atas kesepakatan Indonesia dengan Belanda berawal dari tidak sampainya informasi tentang siasat Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Keputusan Indonesia untuk menyetujui perjanjian Renville dilakukan untuk menghentikan tindakan tentara Belanda yang menghujani rakyat Indonesia dengan peluru, mengingat persenjataan tentara Indonesia yang sangat lemah. Sebelumnya, Presiden Soekarno telah membuat surat yang ditujukan kepada Kartosuwiryo. Surat itu dikirimkan melalui Muhammad Nasir. Namun surat itu tidak sampai ke tangan Kartosuwiryo. Surat yang ditulis pada tanggal 4 Agustus tahun 1959 itu menjelaskan perihal perkembangan kondisi terbaru tentang perundingan yang telah disepakati. Akhirnya Kartosuwiryo berpendapat lain, menganggap hasil perundingan Renville 7 Januari 1948 yang memberikan wilayah Jawa Barat menjadi bagian dari Belanda adalah pengingkaran terhadap makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Tersendatnya komunikasi membuat Kartosuwiryo kecewa, kehilangan arah, dan pada puncaknya ia mengambil jalan sendiri dengan memproklamirkan Negara Islam Indonesia yang ia kumandangkan dari Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. Isi proklamasi Negara Islam Indonesia bentukan Kartosuwiryo adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia, maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia ialah hukum Islam. Demikian bunyinya, lalu ditutup dengan takbir dan tanda tangan Kartosuwiryo tertanda Negara Islam Indonesia. Dalam maklumatnya, Negara Islam Indonesia menyatakan bahwa 17 Agustus 1945 merupakan akhir dari masa kehidupan bangsa Indonesia. Kartosuwiryo secara tegas mengklaim seluruh wilayah Indonesia berada dalam kekuasaan Negara Islam Indonesia yang diatur melalui sistem pemerintahan yang baru, di mana dirinya berperan sebagai imam negara atau kepala negara. Negara Islam Indonesia juga melengkapi sistem pemerintahan dengan wakil imam yang dijabat oleh Karman, Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Sanusi Partawijaya, sedangkan Menteri Penerangan diduduki oleh Taha Arsat.
Berikutnya, Menteri Keuangan dipercayakan kepada Udin Kartasasmita, sedangkan Menteri Pertahanan dijabat oleh Raden Oni dan Menteri Kehakiman dijabat oleh Ghazali Tusi. Berdirinya negara Islam Indonesia merupakan tindakan pembangkangan terhadap pemerintah Indonesia. Tentara Nasional Indonesia segera mengirim pasukannya untuk menghentikan gerakan negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo tak ingin langkahnya terhenti, segera memimpin perlawanan terhadap tentara Indonesia dengan melakukan perang gerilya. Karena lemahnya pemerintahan pusat di Jakarta dan lemahnya koordinasi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia di kala itu, membuat negara Islam Indonesia berkembang pesat, menguasai hampir sepertiga Jawa Barat, dan mulai berani terang-terangan menyerang TNI hingga ke pinggiran Jakarta. Melihat kondisi negara yang tak stabil, akhirnya pada tahun 1959 Soekarno membentuk pemerintahan demokrasi terpimpin. Kondisi militer semakin solid dan kuat. Akhirnya, untuk menghentikan perlawanan negara Islam Indonesia, TNI menerapkan metode pagar betis, melakukan pengepungan dan memotong jalur pasukan NII. Pasukan NII tak lagi mampu memberikan perlawanan. Di tengah kondisi yang semakin terjepit, pada tahun 1961, Kartosuwiryo menyatakan perang total menggunakan taktik bandit dengan melakukan teror terhadap warga sipil. Pada bulan Mei 1962, NII mengirimkan anggotanya untuk membunuh Presiden Soekarno dengan cara menyusup saat Presiden Soekarno sedang melaksanakan sholat Idul Adha. Upaya pembunuhan itu gagal. TNI segera bergerak cepat. Pada bulan Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Gunung Geber dekat Garut. Usai ditangkap, ia memerintahkan kepada seluruh pengikutnya untuk menyerah. Pada bulan Agustus tahun 1962, akhirnya seluruh pasukan negara Islam Indonesia yang beroperasi di Gunung Ciremai menyerah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kartosuwiryo diadili di pengadilan militer. Ia dinyatakan bersalah atas pemberontakan dan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Pengadilan militer kemudian memberikan hukuman mati yang dilaksanakan pada tanggal 5 September tahun 1962 di Pulau Ubi, kawasan Kepulauan Seribu, daerah khusus ibu kota Jakarta. Demikian kisah perjuangan Kartosuwiryo dalam mendirikan negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar, dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.